Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Darija Irfandi yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dan akan memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya Sepekan. Informasi pertama, kegiatan Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Kuburaya 1446 Hijriah tahun 2025 dilakukan di Masjid Miftahul Jannah, Desa Kapur. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan bahwa Safari Ramadan menjadi ajang silaturahmi dari pemerintah kepada masyarakat Kuburaya. Ia pun menjelaskan bahwa di setiap titik akan menjalankan operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga, pengendalian inflasi, dan memberikan bantuan di setiap masjid yang menjadi titik Safari Ramadan. Berikut berita selengkapnya. Kegiatan Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Kuburaya tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 dilakukan di Masjid Miftahul Jannah Desa Kapur pada Sabtu, 8 Maret 2025. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan dalam wawancaranya bahwa Safari Ramadan menjadi ajang silaturahmi dari pemerintah kepada masyarakat Kuburaya. Dirinya pun menjelaskan bahwa di setiap titik akan menjalankan operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga, pengendalian inflasi dan memberikan bantuan di setiap masjid yang menjadi titik Safari Ramadan. Kegiatan ini juga menjadi ajang penyampaian informasi yang telah berkembang dan sosialisasi pembangunan yang ada di Kabupaten Kuburaya, jelasnya. Ini kali pertama Safari Ramadan perdana di Desa Kapur, tepatnya di Masjid Miftahul Jannah ini. Kemudian kita selama Ramadan ada 15 titik, biasanya kan 9 titik, 9 kecamatan. Ini ketambahan lagi 5 titik, jadi 20 titik selama bulan suci Ramadan ini. Pertama, ya kita dalam rangka silaturahim, kemudian mendekatkan diri dengan masyarakat. Saya ajak pejabat-pejabat utama di pemerintah Kabupaten Kuburaya supaya lebih kenal dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita di setiap titik melakukan operasi pasar dalam rangka pertama menstabilkan harga, yang kedua pengendalian inflasi, yang ketiga kita juga memberikan bantuan kepada masyarakat dengan kita subsidi satu karung 5 kilo itu kan 15.000, kemudian item lainnya 3.000 ya cukup membantulah untuk masyarakat. Kemudian kita juga berikan bantuan kepada masjid-masjid yang kita gunakan untuk Safari Ramadan, kemudian bingkisan-bingkisan 100 paket untuk setiap titiknya. Kemudian sekaligus kita menyerahkan BPJS karena kepemimpinan kami dengan saya dengan Pak Sukirianto, target UHC harus terpenuhi, 98,6% harus terpenuhi. Maka ketika UHC pelayanan kesehatan untuk mengcover masalah pembayaran BPJS 98,6%, maka persoalan kesehatan sekitar 50% persoalan kesehatan di Kabupaten Kuburaya akan teratasi. Maka ini menjadi komitmen kami, dan momentum yang penting ini juga kita jadikan sebagai ajang untuk menyampaikan perkembangan informasi sosialisasi berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Kuburaya. Turut hadir anggota DPRD Provinsi Kalbar Agus Sudarmansyah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya, Kepala OPD Kabupaten Kuburaya, Camat Sungai Raya, dan tamu undangan lainnya. Berita selanjutnya, rapat pembahasan penanganan bencana banjir, Bupati Kuburaya Sujiwo dan Kapolres Kuburaya AKBP Wahyu Jati Wibowo di ruang rapat Bupati Kuburaya. Sujiwo mengatakan bahwa kami pemerintah Kuburaya akan mengambil langkah-langkah strategis, yaitu dengan mensuplai makanan berat berupa nasi bungkus untuk masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Sungai Ambawang. Berikut berita selengkapnya. Rapat pembahasan penanganan bencana banjir Bupati Kuburaya Sujiwo dan Kapolres Kuburaya AKBP Wahyu Jati Wibowo di ruang rapat Bupati Kuburaya pada Senin, 10 Maret 2025. Sujiwo dalam wawancaranya mengatakan bahwa kami akan mengambil langkah-langkah strategis, yaitu mensuplai makanan berat berupa nasi bungkus untuk masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Sungai Ambawang. Selain mensuplai nasi, kita akan menyiapkan 15 perahu karet di lokasi banjir yang debit airnya tinggi, akan mendirikan posko sesuai kebutuhan, jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa terkait pos kesehatan akan diusahakan dan berkolaborasi dengan Polda Kalbar sebagai tenaga kesehatan, perlengkapan dan sebagai penyedia obat-obatan. Pemerintah Kuburaya akan mengambil langkah cepat demi kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, Forkopimda, Pak Kapolres, Kodim, Yonko Pasgat, Denhanud, Batalion Pelopor, Satbrimob hadir bersama teman-teman OPD. Pertama, kami mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, rapat hari ini memutuskan bahwasanya mulai besok kita akan suplai nasi bungkus untuk masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Sungai Ambawang. Itu satu. Yang keduanya, hari ini paling lambat besok kita sudah menyiapkan minimal 15 perahu karet yang akan kita sebar di lokasi banjir yang memang sangat tinggi debit airnya. Kemudian yang ketiga, kita akan mendirikan posko-posko sesuai kebutuhan. Tadi Pak Kapolres sudah akan menyiapkan beberapa pos dengan tendanya. Kemudian dari teman-teman TNI, apakah itu TNI Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Kemudian berkaitan masalah pos kesehatan. Ini juga kita akan ajukan ke Polda atas saran Pak Kapolres untuk membantu tenaga kesehatan, kemudian perlengkapan dan obat-obatan. Nah, ini semua kami lakukan mengambil langkah cepat karena memang kita tidak boleh menunggu. Masyarakat sekarang sedang kesulitan. Saya mengajak semua pihak untuk berempati. Kita membayangkan seandainya kita atau keluarga kita yang ada di dalam rumah itu mau makan susah, mau keluar susah terisolasi. Insya Allah kami akan totalitas dibantu dengan TNI Polri yang sudah luar biasa. Dari mulai hari pertama banjir mereka sudah berjibaku. Untuk itu saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan kita sudah membentuk tim yang insya Allah akan membantu semaksimal mungkin hadir meringankan beban dan mengatasi persoalan masyarakat terdampak banjir. Benar, ini seperti yang tadi disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa kita akan kerjasama dengan semua leading sektor yang terkait, dari TNI, Polri, dari OPD-OPD yang ada terkait di Kabupaten Kuburaya. Jadi salah satu keputusannya mulai besok pemerintah Kabupaten Kuburaya akan memberikan nasi bungkus untuk penduduk yang terdampak banjir di Kecamatan Sungai Ambawang, terutama di Desa Teluk Waku, Desa Ancaruper. Menurut ramalan BMKG sampai tanggal 15 itu masih hujan dan disertai dengan angin. Untuk mengantisipasi itu yang dibahas dalam rapat tadi. Salah satunya kita akan membangun tenda-tenda untuk pengawasan pemantauan banjir di Ambawang. Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya, Dandim 1207 Pontianak, dan Yon Pelopor Brimob B, dan Denharnud 473 Kopasgat, Kepala OPD Kabupaten Kuburaya, dan tamu undangan lainnya. Berita selanjutnya, Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Kuburaya tahun 2025 di Aula Praja Utama Kantor Bupati. Bupati Sujiwo mengatakan ini menyatukan perspektif agar sinergi dengan seluruh dinas yang ada. Ia juga berpesan kepada seluruh OPD, jangan ada lagi ego sektoral, dan berharap agar dapat mewujudkan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD, Kabupaten Kuburaya tahun 2025 di Aula Praja Utama Kantor Bupati pada Selasa, 11 Maret 2025. Bupati Sujiwo mengatakan bahwa dalam rangka menyatukan perspektif agar sinergi dengan seluruh dinas yang ada, ia juga berpesan kepada seluruh OPD jangan ada lagi ego sektoral, dan berharap agar dapat mewujudkan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat. Harapannya kita supaya forum ini betul-betul dapat mewujudkan apa yang diharapkan, yaitu pelayanan dan memberikan program yang berpihak kepada masyarakat, jelasnya. Terkait kegiatan ini, Pak? Ya, kegiatan ini kegiatan yang memang
pasca Musrenbang kecamatan sama pra Musrenbang kabupaten ya, bagus ya. Jadi memang ada tahapan lintas sektoral. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menyatukan perspektif supaya sinergi antara dinas satu dengan dinas yang lain, antara program yang satu dengan program yang lain. Tujuan utamanya itu. Kita sudah tidak boleh lagi ego sektoral. Ketika bicara stunting, itu bukan hanya domainnya kesehatan saja, tetapi banyak domainnya perikanan untuk menyiapkan misalnya gemar makan ikan, pertanian untuk menyiapkan makanan-makanan yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi dia harus terintegrasi. Maka saya berpesan kepada seluruh OPD, tolong pelan-pelan harus dihilangkan yang namanya ego sektoral. Nah seperti itu. Maka hari ini sangat penting dan ini kita laksanakan beberapa hari. Harapan kita supaya forum ini betul-betul dapat mewujudkan apa yang memang kita harapkan, yaitu tujuan utamanya apa sih? Pelayanan, memberikan program yang memang betul-betul berpihak kepada rakyat. Di tempat yang sama, PLT Bapeda Kabupaten Kuburaya Agus Siswandi mengatakan bahwa kegiatan ini menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Terdapat tahapan sebelum menyusun RKPD, yaitu konsultasi publik, menjaring isu, menjaring usulan-usulan dari Musrenbang. Ia juga menjelaskan akan dilaksanakan Musrenbang Kabupaten di bulan April mendatang. Kegiatan hari ini adalah rangkaian dalam rangka kita pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Berdasarkan Permendagri 86 2017 ada tahapan-tahapan sebelum kita menyusun RKPD. Yang pertama adalah konsultasi publik yang saya sampaikan kemarin. Setelah dilakukan konsultasi publik itu kita menjaring isu dari masyarakat, dari stakeholder yang lain. Kemudian kita menjaring usulan-usulan dari bawah, bottom up, yaitu dari usulan musrembang masing-masing desa melalui musrembang kecamatan. Dan seluruh usulan musrembang desa telah terinput ke dalam SIPD. Nah, itu juga kita bahas hari ini. Perangkat daerah apa yang menjadi pengampunya, apakah sesuai dengan visi misi kepala daerah, dan lain-lain. Setelah acara ini, forum lintas perangkat daerah ini, insya Allah nanti di bulan April akan dilaksanakan musrembang tingkat kabupaten. Kami sudah berkoordinasi dengan Bapeda Provinsi, mudah-mudahan berjalan lancar, akan dihadiri oleh Gubernur pada saat di bulan April nanti. Berita selanjutnya, Safari Ramadan dan Bazar Sembako atau operasi pasar yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuburaya bertempat di Masjid Awaludin, Kecamatan Sungai Raya. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang mana juga memberikan bantuan sembako untuk dibagikan ke pesantren, baik dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Tidak hanya itu, terdapat juga bantuan pembangunan untuk Masjid Awaludin yang akan menjadi Masjid Raya atau Masjid Agung. Berikut berita selengkapnya. Safari Ramadan dan Bazar Sembako yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuburaya bertempat di Masjid Awaludin Kecamatan Sungai Raya pada Selasa, 11 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, yang mana juga memberikan bantuan sembako untuk dibagikan ke pesantren baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tidak hanya itu, terdapat juga bantuan pembangunan untuk Masjid Awaludin yang akan menjadi Masjid Raya. Ditemui setelah kegiatan, Gubernur Ria Norsan mengatakan bahwa dari pemerintah provinsi akan ada bantuan nantinya. Ia juga mengatakan dilihat dari potensinya masjid ini akan lebih besar dan terindah dari masjid yang ada di Kabupaten Kuburaya. Kalau saya lihat ini walaupun bangunannya masih rangka, masjidnya akan lebih besar dan terindah yang ada di Kabupaten Kuburaya, ujarnya.
Masjid Awaludin ini ya dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama masyarakat ya. Nah, saya menimbau untuk bulan Ramadan. Nah, karena berimpaklah ke masjid nih ya biar cepat selesai pembangunannya. Nah, insya Allah kita dari pemerintah provinsi insya Allah kita akan memperhatikan. Nah, belum ya nanti kita lihat APBD kita. Nah, kemudian pribadi juga insya Allah juga akan membantu. Ya, safari Ramadan kita menyampaikan bantuan kepada pondok, bantuan suhan dan juga ada organisasi pasar untuk memberikan pasar murah kepada masyarakat. Kan? Kalau saya lihat bangunan ini ya, walaupun masih rangka, kelihatannya lebih besar daripada masjid yang ada di Kuburaya. Ya, nah, kayak lebih besar dan mudah-mudahan yang terindah. Gitu. Nah, inginnya saya yang terbesar dan terindah. Nah, sehingga nanti bisa kita jadikan masjid raya atau masjid agung. Ya. Di tempat yang sama Bupati Sujiwo mengatakan bahwa Masjid Awaludin sudah sah akan menjadi masjid agung dan pastinya untuk operasional dari pemerintah Kabupaten Kuburaya. Dilihat dari bangunannya Masjid Awaludin ini sudah layak. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari takmir masjid, perangkat desa dan masyarakat. Turut hadir Sekda Provinsi Kalbar Harrison, Ketua TPPKK Provinsi, Ketua TPPKK Kabupaten Kuburaya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah, Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Kuburaya, Kepala Bangkalbar, pengurus masjid, Angkasa Pura, Camat Sungai Raya dan tamu undangan lainnya. Jadi pertama saya ingin declare dan tegaskan bahwasanya ini sudah sah menjadi Masjid Agung miliknya Kabupaten Kuburaya. Dan namanya tetap Masjid Awaludin. Kemudian kearifan lokal di Desa Limbung bersama takmir masjid akan kami berikan seluas-luasnya. Karena Masjid Agung otomatis nanti operasional Ustadz Ilyas otomatis dari pemerintah kabupaten. Nah, kemudian kalau lihat bangunan dan desainnya ini sangat layak. Maka alhamdulillah atas dukungan takmir masjid, masyarakat Desa Limbung, kepala desa, SK Bupati yang pertama saya tanda tangani adalah SK Bupati tentang Masjid Agung Awaludin. Nah, terus kemudian saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Gubernur jauh-jauh hari. Insya Allah, walaupun beliau belum menyebutkan nominal, tadi saat makan Pak Bupati segera ajukan proposalnya. Kalau tahun ini insya Allah dari APBD Kabupaten Kuburaya kita sudah masukkan. Tahun depan dari APBD Kabupaten Provinsi, karena nanti sifatnya hibah dan bansos maka tidak bisa berturut-turut. Maka saya yakin untuk tahun depan walaupun sebelum 100% masjid ini sudah akan hampir 100% terbangun. Berita selanjutnya, pisah sambut PJ Ketua TPPKK Kabupaten Kuburaya masa bakti 2024-2025 dengan Ketua TPPKK Kabupaten Kuburaya tahun periode 2025-2030 bertempat di Aula Kepong Bakol. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto, ia mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah untuk PKK yaitu dengan mensukseskan program yang ada. Berharap juga dari semua lini bisa ikut membantu dalam bentuk kegiatan dan juga personel. Berikut berita selengkapnya. Acara pisah sambut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya berlangsung hikmat di Gedung Aula Kepong Bakol. Acara ini menandai pergantian kepemimpinan dari Ida Nurul Aini Kamaruzaman kepada Ketua TPPKK yang baru, Adzebi Yatulensi. Dalam kesempatan ini, berbagai harapan dan dukungan terhadap program PKK menjadi sorotan utama. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kuburaya, Sukiryanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung penuh pelaksanaan 10 program pokok PKK agar dapat berjalan secara optimal di masyarakat. Dukungan dari pemerintah ini agar PKK tetap komitmen untuk mensukseskan 10 program pokok PKK. Kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah dan OPD kepala-kepala dinas, tentu kepengurusan PKK tidak akan berjalan dengan maksimal. Harapan kami, sesuai dengan arahan Bupati, bahwa program PKK harus didukung oleh semua lini, baik dari sisi kegiatan maupun personil. Ibu-ibu ini lebih aktif dalam pembinaan masyarakat, sementara kami para bapak-bapak fokus pada program visi dan misi pemerintah. Intinya adalah untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Kuburaya, ujar Sukiryanto. Kalau dukungan dari pemerintah ini
agar PKK itu tetap komit untuk mensukseskan 10 program itu. Kan mungkin tahu semua kan program itu. Nah ini kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah, tidak didukung oleh OPD, kepala dinas, tentulah dari kepengurusan PKK itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Makanya harapan kita dengan Pak Buta, ini saran Pak Bupati juga, bahwa memang ini harus didukung oleh semua lini. Tidak bisa hanya misalnya dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda yang mendukung. Artinya semua OPD baik dari sisi apapun, dari kegiatan, kemudian dari personil, karena memang ibu-ibu ini lebih aktif yang fokus kepada pembinaan masyarakat. Kalau yang mungkin kami yang bapak-bapak ini kan dengan program-program visi dan misi kita, jadi kita punya program masing-masing, tapi dengan tujuan yang sama. Intinya adalah untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Kuburaya. Kalau harapan kita sesuai apa yang sampaikan tadi, dan ini juga saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati, semua OPD itu harus satu barisan. Artinya saling menguatkan pergerakan PKK, kemudian dengan GOW-nya, dengan Patayatnya, dengan Muslimatnya, dengan ibu-ibu bayangkarinya, itu semua. Nah, ketika itu sudah satu arah, satu tujuan, mungkin itu lebih baik. Soal anggaran, makanya Pak Bupati bilang, anggaran itu bisa kita pecahkan bersama-sama. Selama tujuan kita sama-sama ingin memajukan budaya. Ketua TPPKK yang baru, Adzebi Yatulensi, menyampaikan komitmennya untuk bekerja maksimal dalam menjalankan program PKK di Kabupaten Kuburaya. Kami punya niat ingin bekerja maksimal untuk bisa menerapkan 10 program pokok PKK kepada masyarakat Kabupaten Kuburaya. Pertama, kami akan melakukan rapat internal terlebih dahulu karena kami masih menyusun program kerja. Kebetulan saya baru dilantik tanggal 10 kemarin. Jadi nanti kami akan membahas prioritas program yang akan dijalankan dalam 100 hari kerja. Kami juga akan berkolaborasi dengan OPD yang memiliki kegiatan sejalan dengan PKK agar program ini bisa berjalan dengan sempurna, kata Adzebi Yatulensi. Punya niat ingin bekerja maksimal untuk bisa menerapkan 10 program pokok PKK kepada masyarakat Kabupaten Kuburaya. Pertama nanti kami akan melakukan rapat internal dulu, karena kita memang belum menyusun. Kebetulan saya baru dilantik kan tanggal 10 kemarin, jadi nanti kita akan ada rapat internal, kita akan Pokja 1, 2, 3, 4 akan menyusun apa program kerjanya, nanti yang lebih prioritas itu yang akan kita laksanakan dalam waktu 100 hari kerja. Karena memang di antara OPD yang ada, memang ada korelasinya sama kita, yang kegiatannya memang sama dengan kegiatan PKK. Nah, kita mengajak mereka sharing bersama-sama, berkolaborasi untuk bisa menjalankan program ini secara sempurna. Itu niatannya ya, semoga terlaksana. Sementara itu, mantan PJ Ketua TPPKK Kabupaten Kuburaya, Ida Nurul Aini Kamaruzaman, berharap program yang telah berjalan, terutama dalam upaya penurunan angka stunting, dapat terus dilanjutkan. Selama setahun ini, estafet kepemimpinan sudah berpindah dari Ibu Bupati Kuburaya ke saya sebagai PJ TPPKK. Ada beberapa program yang harus diturunkan, salah satunya penanganan stunting. Alhamdulillah, angka stunting di Kuburaya sudah menurun dari 25% menjadi sekitar 22%. Saya berharap program yang daya ungkitnya cepat dalam menurunkan stunting dapat dilanjutkan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi semua lini harus bergerak bersama untuk mencapai target nol stunting di Kuburaya, jelas Ida Nurul Aini Kamaruzaman. Acara pisah sambut ini berlangsung dengan penuh harapan dan semangat baru bagi TPPKK Kabupaten Kuburaya dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Ya baik, selama setahun ini estafet sudah berpindah ya dari Ibu Bupati Kuburaya yang terpilih. Waktu saya menjabat jadi PJ Bupati, Ibu tim penggerak PKK itu ada beberapa yang memang harus kita turunkan. Salah satunya stunting. Alhamdulillah stunting tahun ini sudah turun dari 25 sampai 22, berapa. Syukur alhamdulillah sudah saya informasikan kepada Ibu untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang daya ungkitnya cepat menurunkan stunting di Kuburaya. Saya pikir itu. Saya selalu support karena ini bukan pemerintah, yang semua lini UPD harus membantu untuk bergeraknya PKK maju ke depan, terutama tadi penekanan pada stunting. Karena kita pernah
1 tahun ini turun sampai 2% ya, 2,berapa%, sehingga saya berharap juga akan 0 stunting di Kuburaya. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar safari Ramadan di PCNU Kuburaya, Desa Kuala II. Hadir Bupati Kuburaya, Sujiwo. Ia mengatakan bahwa safari Ramadan yang diadakan di Nahdlatul Ulama bertujuan agar membangun silaturahmi dan juga akan menggelar di Muhammadiyah. Karena dua organisasi Islam terbesar ini perlu dirawat serta dijaga. Jelasnya, berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar safari Ramadan dan operasi pasar di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuburaya, Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya pada Rabu, 12 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan keluarga besar Nahdlin di Kuburaya. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Kuburaya AKBP Wahyu Jati Wibowo, Ketua TPPKK Kabupaten Kuburaya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah, Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Kuburaya, pengurus PCNU Kabupaten Kuburaya, serta tamu undangan. Bupati Kuburaya Sujiwo dalam sambutannya menyampaikan, pentingnya kegiatan safari Ramadan sebagai wadah untuk membangun ikatan emosional antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Ya, ini titik yang kesekian kalinya kita laksanakan safari Ramadan. Kenapa kita taruh titik di PCNU? Tujuan kami ingin mempererat tali silaturahim, membangun ikatan emosional keluarga besar Nahdlin dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya, ujar Sujiwo. Lebih lanjut, Sujiwo menegaskan bahwa kegiatan serupa juga akan dilaksanakan bersama Muhammadiyah. Ia menekankan pentingnya menjaga dan merawat kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia agar tetap solid dalam membangun persatuan dan kesatuan di daerah. Ya, ini titik yang kesekian kalinya kita laksanakan safari Ramadan. Kenapa kita taruh titik di PCNU? Tujuan kami ingin mempererat tali silaturahim, membangun ikatan emosional keluarga besar Nahdlin dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Kemudian kita juga nanti akan agendakan di Muhammadiyah, karena dua organisasi Islam terbesar ini harus kita rawat dan kita jaga bersama-sama. Kemudian kedepannya tentunya keluarga besar Nahdlin di Kuburaya harus tahu program-program kita, supaya nanti keluarga besar NU harus benar-benar menjadi elemen garda terdepan untuk membantu kelangsungan proses pemerintahan di Kabupaten Kuburaya. Harapan kita seperti itu. Selain safari Ramadan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan operasi pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran. Berita selanjutnya, peninjauan lokasi banjir, Bupati Kuburaya Sujiwo didampingi Ketua TPPKK Kuburaya Adzebi Sujiwo di Kecamatan Sungai Ambawang. Laporan yang disampaikan dari kecamatan dan desa, terdapat 2.722 rumah yang terdampak bencana banjir. Berikut berita selengkapnya. Bupati Kuburaya Sujiwo bersama Ketua TPPKK Kuburaya Adzebiatulensi meninjau langsung kondisi banjir dan posko kesehatan di Kecamatan Sungai Ambawang, Jumat, 14 April 2025. Dalam kunjungannya,
Bupati Sujiwo memastikan bantuan bagi warga terdampak segera disalurkan dan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan pasca bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, telah meminta kami untuk mengajukan bantuan pasca bencana dalam masa transisi pemulihan. Surat pengajuan akan segera saya tanda tangani dan dikirim ke Jakarta agar pemerintah pusat dapat membantu penanggulangan lebih lanjut, ujar Sujiwo. Ia menambahkan bahwa saat ini bantuan yang telah disalurkan berupa 250 paket makanan siap saji dan sembako, serta bantuan dari pihak ketiga yang akan segera didistribusikan. Nah, yang BNPB itu nanti kemarin kita juga diminta untuk mengajukan bukan pasca bencana, masa transisi ke pemulihan, transisi ke pemulihan ya. Nah, itu nanti suratnya udah dibuat ya. Nah, itu nanti akan segera saya tekan, kita kirim ke Jakarta supaya nanti pemerintah pusat juga membantu bagaimana menanggulangi pasca bencana. Nah, yang sekarang ini ada bantuan memang tidak terlalu besar, kalau nggak salah 250 paket makanan siap saji dan sembako. Nanti juga akan kita distribusikan. Kemudian kita juga ada masih dikirim dari teman-teman pihak ketiga yang nanti kita akan distribusikan ke sini untuk mengatasi pasca bencana. Saya melihat luar biasa TNI Polri, terima kasih. Ini mitigasi bencana yang saya melihat cukup luar biasa dari semua elemen. OPD saya juga luar biasa, dari mulai Bang Heri, BPBD, Kadis Sosial, semua OPD bergerak serentak semuanya. TNI Polri, jajaran TNI Polri juga luar biasa. Bahkan dari Polda itu nurunkan sampai 30 lebih personil, dari Polres 30 personil lebih, dari Satbrimob 30 personil lebih, kemudian dari TNI kurang lebih 20 orang yang disebar di wilayah ini. Maka ini merupakan kerja sama yang baik. Ini bukan kerja saya, hasil saya sendiri, ini adalah kerja sama yang baik. Tanpa dukungan semua pihak mustahil saya juga bisa melakukan yang terbaik seperti ini untuk masyarakat. Kalaupun kami sudah merasa melakukan optimal, saya yakin masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu saya atas nama Kepala Daerah mohon maaf yang setinggi-tingginya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang sudah memberikan atensi terhadap masalah banjir ini. Kepada rekan-rekan pihak swasta yang telah berkontribusi, kami ucapkan terima kasih. Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kuburaya Adze Biatulensi menyampaikan bahwa PKK turut serta dalam upaya meringankan beban warga terdampak banjir. Kami ingin memberikan semangat kepada warga. Hari ini, kami membawa 50 paket bantuan, sementara pemerintah daerah menyediakan sekitar 1.500 paket. Semoga kondisi segera membaik dan air cepat surut, tuturnya. Kami memang berniat untuk meninjau langsung tempat masyarakat yang memang terkena banjir dengan maksud memberi semangat kepada mereka dan menyampaikan bantuan dari Pemda Kabupaten Kuburaya. Kita prihatin ya dengan kondisi mereka. Semoga mereka tetap sehat, tetap sabar, dan airnya cepat turun. Sekarang kondisinya sih sudah agak mulai surut ya. Semoga tidak ada lagi hujan di hulu, semakin mempercepat surutnya air yang menggenangi daerah perumahan warga. Camat Sungai Ambawang, Jurin, melaporkan bahwa banjir yang telah berlangsung selama 10 hari mengalami penurunan ketinggian air antara 20 hingga 40 cm. Saat ini, jumlah warga terdampak masih sekitar 11.000 jiwa di 3 desa, termasuk Desa Lingga yang mengalami dampak cukup parah. Bantuan untuk 2.772 rumah telah kami distribusikan. Terdapat 1.500 paket bantuan sembako. Hari ini disalurkan 500 paket untuk besok 1.000 dengan total paket 1.500 yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena banjir. Jelasnya. Hari ini memang hari ke-10. Itu mengalami penurunan sekitar 20, 30, sampai 40 cm variasi. Ya, kalau warga yang terdampak dari jumlah jiwa masih data yang kemarin memang data itu sudah masuk keseluruhan warga yang terdampak di 3 desa, Desa Lingga, Pancaroba, dan Teluk. Ya, data kemarin kita sudah masuk data Desa Lingga. Ada 6 dusun di Desa Lingga. Sudah tercover semua. Kondisi masyarakat sejauh ini memang kita apresiasi kepada seluruh lembaga, termasuk lembaga keagamaan, ormas, kemudian lembaga adat yang sudah berkontribusi. Dengan masyarakat kita memang kalau kondisi bencana memang tidak sesempurna dan dengan kondisi alam yang kondisi stabil, dan kita juga apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya, Pak Bupati khususnya bersama jajaran. Ini
hari keempat Pak Bupati menyatakan langsung dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Dan hari ini kita pastikan data yang 2.700 rumah itu sudah kita distribusikan bantuannya 500 rumah. Pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama TNI, Polri, dan berbagai pihak terus bergerak dalam penanganan banjir. Lebih dari 30 personel Polri dari Satbrimob serta 20 personel TNI dikerahkan untuk membantu evakuasi dan distribusi bantuan. Sujiwo pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak dalam upaya mitigasi bencana ini. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar Safari Ramadan 1446 Hijriah 2025 di Masjid Baitul Mukminin, Desa Rasaujaya 3, Kecamatan Rasaujaya. Berikut berita selengkapnya. Safari Ramadan 1446 Hijriah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya dilakukan di Masjid Baitul Mukminin Desa Rasaujaya 3 Kecamatan Rasaujaya pada Jumat, 14 Maret 2025. Pemerintah Kabupaten Kuburaya tidak hanya melakukan Safari Ramadan, tetapi juga melakukan operasi pasar bersubsidi dengan paket harga sembako murah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kuburaya Sukirianto. Ia mengatakan saat ditemui bahwa Safari Ramadan menjadi ajang silaturahmi serta perkenalan bagi dirinya terhadap masyarakat. Ia juga menambahkan terkait program-program yang telah dicanangkan agar bisa terlaksana dan dilihat dari daerahnya Kecamatan Rasaujaya dalam sektor infrastruktur dan pertanian sudah sangat bagus, serta perlu ditingkatkan kembali sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakatnya. Tadi dikatakan bahwa infrastruktur sudah cukup bagus dan dari dukungan pertanian, kesehatan serta pendidikan, tuturnya. Hadir dalam Safari Ramadan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Ketua TPPKK Kabupaten Kuburaya, Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya, PLT Camat Rasau dan tamu undangan lainnya. Untuk di sini ya mungkin kalau saya lihat infrastruktur sudah lakukan ya mudah-mudahan pertama kita bisa silaturahmi, yang kedua kita bisa ketemu dengan masyarakat, program yang tadi dikatakan memang untuk di Rasaujaya infrastruktur kan cukup bagus. Jika kita lihat nanti mungkin dukungan pertanian, dukungan kesehatan itu yang pendidikan itu yang Sobatkom, itu tadi merupakan informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Kilas Balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Muhammad Darija Irfandi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.